Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih Nurul Khotimah dari kelas BK 4B, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS layanan BK 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasgimianti. Di sini, saya membuat video layanan penempatan dan penyaluran dengan menggunakan media pembelajaran online. Tema layanannya adalah menempatkan dan menyalurkan serta merekomendasikan jurusan kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Rumbio Jaya berdasarkan data-data yang sudah dimiliki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, keadaannya baik-baik saja. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pertemuan kali ini meskipun hanya melalui Zoom meeting karena pandemi masih sangat banyak. Di sini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Herpina Putri Veronica. Hadir, Bu. Krisna Hasnita. Hadir, Bu. Fitriani. Hadir, Bu. Bicara. Aku tak ada berhitung aja tadi, Bu. Sapu. Bicara. Alang damai sapu ni tengok ha. Siti Nurhaliza. Hadir, Bu. Waras Panggi. Hadir, Bu. Rahma Putri. Hadir, Bu. Nurbaiti. Hadir, Bu. Hafiza. Hadir, Bu. Lulu Nafisatul. Siti Nuraini. Hadir, Bu. Fira Afriani. Hadir, Bu. Nadiatul Ismi. Hadir, Bu. Firda Nur Hasanah. Hadir, Bu. Dwi Puji Rahayu. Hadir, Bu. Nurul Amimi. Hadir, Bu. Ulia Sofia Irda. Hadir, Bu. Adinda Dwi Oktaviani. Nah, baik ya, ada cukup banyak yang gabung. Mungkin yang belum gabung terkendala jaringan. Nah, Ibu lanjut ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu pada siang hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian sebelum masuk pada layanan penempatan dan penyaluran, Ibu akan bertanya, adakah yang masih ingat dengan layanan yang telah kita lakukan sebelumnya? Tentang layanan informasi tentang jurusan serta prospek setiap jurusan seperti IPA, Bahasa, dan IPS, Bu. Iya Nadia, benar sekali. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya pertemuan kali ini kan kita akan melaksanakan layanan penempatan dan penyaluran sebagai lanjutan dari layanan informasi kemarin. Kemudian, adakah di sini yang pernah mengikuti layanan penempatan dan penyaluran sebelum layanan ini? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti pertama Pernah, kali Bu. ya?
Iya, Bu. Ya, Bu. Ada nggak yang tahu apa itu layanan penempatan dan penyaluran? Saya, Bu. Iya, Panggi. Silahkan. Kalau ya, layanan penempatan dan penyaluran itu adalah kegiatan di mana seorang guru BK memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang penjurusan ataupun pemilihan jurusan kepada siswa-siswanya sesuai dengan data yang dimiliki. Iya, Panggi. Betul sekali. Pintar kamu, Panggi. Jadi, seperti yang dikatakan Panggi, bahwa layanan penempatan dan penyaluran ini adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan dan penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, kemudian bakat minatnya, dan semua itu dilakukan sesuai dengan kondisi pribadi siswa tersebut, di mana guru BK sebelum menempatkan dan menyalurkan siswa tersebut sudah memiliki data-data yang akurat tentang siswa itu. Kemudian tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ini adalah agar seseorang itu dapat memperoleh tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksud ini kondisi lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan juga layanan ini tuh sangat bermanfaat bagi kita. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Ibu lanjut lagi ya. Di sini Ibu mau tanya, cita-cita kalian apa ya? Jadi guru, Bu. Jadi guru. Jadi apoteker, Bu. Cita-citanya banyak uang, Bu. Itu bukan cita-cita, itu keinginan itu. Ya, berarti banyak kan. Cita-cita anak-anak semua pasti berbeda-beda setiap satu dengan lainnya. Kemudian di sini pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan atau menempatkan dan menyalurkan anak-anak semua pada jurusan. Kan ini udah kelas 10 nih, udah selesai ujian semester juga kan, tinggal menunggu hasil lagi. Nanti kan ada tuh kelas 11 tuh harus sudah masuk ke jurusan. Di sekolah kita ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa seperti yang Ibu informasikan kemarin. Nah, pada hari ini Ibu akan merekomendasikan jurusan untuk Ananda yang insya Allah tepat bagi Ananda. Jadi, Ibu akan sebutkan jurusan-jurusan tersebut. Namun, nanti ketika Ibu menyebutkannya, jangan dipotong terlebih dahulu ya, tunggu Ibu selesai, baru boleh menanggapi atau bertanya. Paham? Nah, Ibu mulai ya. Yang pertama, Ade Rosita, jurusan IPS. Siti Nur Aini, jurusan IPA. Nadiatul Ismi, jurusan IPS. Firda Nur Hasanah, bahasa. Ulia IPA. Maisyarah IPS. Kemudian Nurul Amimi IPS. Santi Fitri IPA. Fitriani IPA. Kemudian Siti Nur Haliza IPS. Risna Bahasa. Herpina Bahasa, Rahma Putri IPA, Dwi Puji Rahayu IPS, Nurbaiti IPA, Dinda IPS, dan Santi IPA. Bagaimana anak-anak Ibu? Adakah yang ingin menanggapi dengan jurusan yang Ibu rekomendasikan? Jurusan saya apa ya, Bu? Oh iya, Hafiza. Hafiza tadi IPS. Bagaimana anak-anak? Adakah yang ingin berkomentar? Bagaimana Firda?
Bu, saya mau jurusan IPA. Kenapa saya masuk ke jurusan bahasa? Oh ya, adakah nanti ya Firda akan Ibu jawab sekalian dengan adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, Iya, silahkan. saya kepingin masuk IPA, Bu. Kenapa saya masuk IPS? Jadi gini ya, anak-anak Ibu, Firda, Nadia, dan yang lainnya. Jadi, Ibu merekomendasikan kalian pada jurusan tersebut itu karena ada beberapa alasan dan pertimbangan, di mana Ibu merekomendasikan kalian itu tidak hanya berdasarkan apa yang Ibu lihat saja, tapi apa keinginan kalian ataupun keinginan Ibu. Namun Ibu beracuan pada ini hasil tes psikologis kalian yang udah kalian lakukan beberapa minggu terakhir, kemudian lembar aspirasi kalian. Ketika itu kan ada Ibu bagikan lembar aspirasi, di mana kalian mengisi apa cita-cita kalian, karir masa depan kalian, dan jurusan yang kalian inginkan. Begitupun dengan lembar aspirasi orang tua. Terus Ibu juga udah meminta nilai kalian pada wali kelas kalian. Pada wali kelas nilai untuk semester ini. Jadi berdasarkan nilai itu dan hasil tes psikologis tersebut, Ibu merekomendasikan kalian sesuai dengan minat bakat kalian, sesuai dengan nilai. Jadi jadi itu bukan karena tidak ada data yang Ibu berikan. Setiap jurusan itu punya kelebihan dan kekurangan dan mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi yang berada di jurusan IPA berarti dari hasil tes yang sudah kalian lakukan itu, kalian mampu untuk menjalani jurusan IPA. Dan begitu pun dengan IPS, kalian mampu menghadapi kesulitan yang ada di jurusan IPS, dan begitu juga dengan jurusan bahasa. Misalnya seperti Firda. Firda, kamu memang lembar aspirasi kamu ingin jurusan IPA. Namun dari hasil tes psikologis, kemudian nilai-nilai kamu itu mengarah ke bahasa. Terlebih kamu sudah mengikuti banyak perlombaan seperti lomba pidato, kemudian membaca dan menulis puisi, dan jika kamu ada di jurusan bahasa, maka kamu akan bisa mengembangkan bakat kamu, mengembangkan potensi yang ada pada diri kamu. Dan begitu pun pada Nadia. Nadia, dari hasil tes psikologisnya, minat bakatnya itu tinggi pada bidang verbal dan pribadi sosial. Jadi, sangat cocok tuh. Kemudian, maaf Nadia, pada bisnis dan pribadi sosial. Bisnis kan berhubungan dengan ekonomi tuh. Jadi kalau Nadia masuk ke ekonomi, maka Nadia akan bisa mengembangkan dirinya. Gitu. Kemudian, jadi tuh setiap yang Ibu juruskan, Ibu rekomendasikan, maksud Ibu, itu tidak berdasarkan tanpa Ibu bawa bukti sama sekali. Seperti hasil tes psikologis itu kan, dari situlah Ibu beracuan. Jadi bagaimana, Nadia, Firda? Baik, Bu. Saya sudah paham dan terima kasih telah menyarankan yang terbaik untuk saya. Bu, maaf sebelumnya, Bu. Saya untuk kelanjutannya, setelah ini saya ingin berbicara berdua saja dengan Ibu. Iya, benar. Jika di antara kalian itu ada yang keberatan dengan rekomendasi Ibu, itu tidak apa-apa, karena kan pilihan itu ada di tangan kalian. Jadi ketika Ibu merekomendasikan, Ibu hanya merekomendasikan yang terbaik, namun pilihan tetap kembali pada kalian. Untuk Nadia dan yang lainnya, kalau memang ada hal yang tidak sesuai bisa dibicarakan dengan Ibu, karena ada beberapa hal yang tidak bisa Ibu ungkapkan di pertemuan seperti ini, karena kan dalam bimbingan konseling ada asas kerahasiaan. Jadi nanti akan Ibu Ibu jelaskan secara jelas dan Ibu paparkan hasil dari tes psikologis tersebut secara pribadi ya. Kemudian jika memang jika kalian gini misalnya, ada yang jurusan IPA,
pinginnya IPA, tapi malah Ibu rekomendasikan ke IPS. Kalau memang kalian tidak ingin mengikuti rekomendasi dari Ibu, kalian bisa mengikuti yang namanya kelas percobaan. Jadi sekolah kita diadakan kelas percobaan. Dalam kelas percobaan itu, kalian bisa mengikuti kelas IPA selama 1 semester. Jadi, 1 semester di kelas IPA. Kalau misalnya rasa kalian sanggup untuk melanjutkan di jurusan IPA, ya kalian lanjutkan saja pada jurusan IPA. Namun jika tidak bisa rasa kalian, saya nggak sanggup nih di jurusan IPA, kok rasanya susah ya, ternyata benar apa yang direkomendasikan oleh Ibu, saya kembali ke IPS aja. Ya udah, silahkan masuk ke IPS ataupun ke bahasa, seperti itu. Karena kan ya itu tadi Ibu lihat bukan hanya karena keinginan kalian, bukan karena apa yang kalian inginkan, saya ingin jurusan ini, saya cita-citanya ini, kenapa saya dimasukkannya ke IPS? Itu bukan karena Ibu melihat kalian udah si A masuk IPS, si B masuk IPA, itu tidak, tapi karena Ibu melihat dari hasil data yang telah kita kumpulkan, yang telah Ibu kumpulkan seperti instrumen itu, lembar aspirasi, dan tes psikologis. Bagaimana anak-anak? Baik, Bu. Baik, Baik. Bu. Baik, Bu. Adakah yang ingin bertanya atau dalam penyampaian Ibu kurang jelas? Jika ada, silakan bertanya untuk anak-anak Ibu. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan Panggi. Misalnya nih kan, Bu, misalnya saya masuk jurusan kelas percobaan. Di kelas percobaan itu saya masuk jurusan IPA. Terus saya jadi karena di kelas percobaan itu saya merasa tidak sanggup, jadi saya masuk jurusan IPS. Nah, setelah saya masuk jurusan IPS, ternyata hasil dari nilai terakhir itu malah jurusan IPS saya tuh lebih parah daripada nilai dari jurusan IPA gitu, Bu. Jadi gimana itu, Bu, sebaiknya? Gimana Panggi, terputus suaranya? Gini, Bu, misalnya saya kan masuk kelas percobaan. Misalnya kelas percobaan saya ini kelas IPA. Nah, nilai IPA saya itu memang misalnya pas-pasan atau gimana, rendah gitu lah. Terus saya masuk, karena saya ngerasa nggak sanggup di jurusan IPA, saya pindah ke jurusan IPS. Nah, ternyata di dalam jurusan IPS ini nilai saya malah lebih parah daripada nilai di jurusan IPA gitu. Jadi menurut Ibu itu saya harus bagaimana? Jadi di sekolah kita ini untuk kelas percobaan kan hanya 1 semester. Jadi ketika pada kelas percobaan itu kalian tuh harus memikirkan dengan baik jurusan mana nih yang akan kalian pilih, di IPA itu atau IPS. Karena kalau sudah masuk di kelas percobaan, nih kayak kasus yang Panggi misalnya, Panggi di IPA, tapi Panggi ngerasa nih nggak sanggup nih di IPA, masuk ke IPS. Tapi ketika masuk di IPS, malah Panggi nilainya lebih rendah, lebih anjlok daripada yang di IPA. Jadi Panggi nggak bisa lagi pindah ke pindah ke IPA. Karena di sekolah hanya menyediakan kelas percobaan itu 1 semester. Jadi sebelum menentukan jurusan mana nih yang kira-kiranya bisa kalian jalani dengan baik, kalian harus memikirkan dengan baik pula. Karena kan jurusan itu akan membawa kalian pada masa depan untuk meraih cita-cita kalian, kan? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Panggi. Gimana yang lain? Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Maisyaro, silahkan. Tadi kan Ibu bilang saya direkomendasikan ke jurusan IPS. Terus waktu yang lembar aspirasi kemarin kan, Bu, orang tua saya ingin jurusan IPA. Saya juga ingin jurusan IPS, Bu. Itu kayak mana tuh, Bu? Nanti orang tua saya marah kalau saya masuk IPS. Iya, Maisha. Gini, Maisyaro. Kan Maisha pinginnya di IPS nih. Cita-cita Maisyaro kalau boleh tahu apa tuh?
Apa, Bu? Cita-cita Maisyarah apa? Saya ingin kerja bank, Bu. Nah, bilang, jadi gini nanti Maisyarah jelaskan dulu ke orang tua kalau Maisyah tuh ingin kerja bank. Jadi kan kalau bank kan masuk tuh ke IPS untuk ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya kan. Itu adanya di IPS. Kalau misalnya orang tua Maisyah ingin di IPA, terus Maisyah itu jelaskan, ya Bu, saya mau cita-cita saya itu kerja bank. Jadi saya bisa cocoknya itu masuknya di IPS. Karena kalau masuk di IPA nanti tidak nyambung. Nah, nanti kalau misalnya orang tua Maisyah masih tidak bisa menerima alasan Maisyah, Maisyah bertemu dengan ibu, mengadakan pertemuan dengan ibu dan orang tua Maisyah. Nanti ibu yang akan menjelaskan bahwasanya dari hasil tes yang sudah dilakukan juga kan Maisyarah itu lebih mengarah kepada IPS gitu. Sebenarnya dari hasil itu Maisyarah tuh bisa di IPA, bisa di IPS. Karena Maisyah bisa dua-duanya, Ibu lihat dari lembar aspirasi karir Maisyah. Lembar aspirasi karir Maisyah kan ingin jurusan IPS, makanya Ibu masukkanlah ke IPS. Begitu, meskipun orang tua Maisyah ingin Maisyah masuk ke IPA, karena kan yang menjalankan sekolah nih, menjalankan ini kan Maisyah, bukan orang tua Maisyah. Makanya lah Ibu masukkan Maisyah ke IPS. Nanti kalau misalnya orang tua masih tidak bisa menerima alasan dari Maisyah, nanti Maisyah bilang ke Ibu dan Ibu yang akan menjelaskan kepada orang tua Maisyah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Maisyah. Gimana yang lain? Adakah pertanyaan lagi? Bu, saya ingin bertanya. Iya, Fiza, silakan. Jadi di lembar aspirasi karir siswa dan orang tua, saya itu menulis IPA. Orang tua saya juga IPA, karir saya juga di bidang IPA. Tapi kenapa saya dimasukkan ke jurusan IPS, Bu? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kan sama tuh kasusnya dengan Nadia dan Firda tadi. Itu karena Iza dari hasil tes psikologi Iza, kemudian dari nilai rapor Iza, dan hasil instrumen yang udah Ibu berikan itu, Iza mengarah ke IPS. Bakat Iza itu sama ada seperti Nadia, pribadi sosial. Tuh, dan pada verbal dan pribadi sosial. Nah, itu tuh cocok pada ke IPS. Karena kan di situ kita IPS tuh lebih berhubungan dengan masyarakat tuh. Kayak ada pelajaran sosiologi gitu kan. Itu kan lebih mengarah pada masyarakat. Makanya Ibu merekomendasikan Iza untuk ke IPS. Namun itu tadi kembali lagi pilihan itu tetap ada di tangan Iza. Kalau Iza rasa Iza sanggup di IPA, diadakanlah Iza masuk ke kelas percobaan dulu. Kalau misalnya Iza sanggup, lanjutkan. Tapi kalau misalnya dalam kelas percobaan tuh yang 1 semester, saya benar nggak sanggup nih di IPA, ya udah berarti Iza masuk IPS seperti itu. Gimana Iza? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Iza. Adakah yang lainnya yang ingin bertanya? Udah nggak ada nih yang ingin bertanya? Udah paham semua? Ini ada pertanyaan? Kayaknya diam-diam aja nih. Saya sudah paham, Bu. Sudah paham. Berarti udah paham semua ya dengan apa yang Ibu katakan? Dengan proses penjurusan ini? Insya Allah sudah. Insya Allah paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, jadi gini, siapa nih yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Firda, silakan.
Jadi kesimpulannya, layanan kesempatan dan penyaluran ini adalah layanan yang menempatkan dan menyalurkan seseorang pada suatu kondisi atau tempat sesuai dengan keadaan dirinya. Dalam hal penjurusan, semua dilihat dari beberapa fakta dan pertimbangan yang matang seperti dilihat dari nilai rapor, hasil tes psikologi, lembar aspirasi, dan juga minat bakat yang kami miliki. Sudah, Bu. Iya, benar sekali Firda. Masya Allah, berarti menyimak beneran ya Firda nih. Iya, Bu. Benar apa yang dikatakan Firda itu, bahwasanya layanan penempatan dan penyaluran itu layanan yang menempatkan dan menyalurkan seseorang pada kondisi dan tempat sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Terus tujuannya itu ya untuk memperoleh tempat yang sesuai, untuk dia mengembangkan dirinya. Terus karena ini sudah jelas kan, jadi dan kalian sudah tidak ada pertanyaan dan insya Allah paham, Ibu akan akhiri pertemuan pada hari ini. Untuk Nadia nanti kita mengadakan pertemuan ya. Kamu juga bisa mengajak orang tua kamu untuk bertemu dengan Ibu karena masih pandemi ini, jadi kita via Google Meet atau via Zoom seperti ini ya Nadia. Nanti di situ Ibu akan menjelaskan seperti memaparkan hasil tes psikologis Nadia, nilai rapor, dan di situ Nadia bisa lihat bahwa Nadia itu bakatnya itu di mana, minatnya itu di mana, dan itu semua akan Ibu jelaskan ya Nadia. Iya, Bu. Jika yang lain juga keberatan dengan apa yang Ibu rekomendasikan, bisa juga kok menghubungi Ibu untuk kapan nih bisa mengadakan pertemuan dengan Ibu, seperti Maisha tadi kan, yang orang tuanya ingin di jurusan IPA. Ya, baik Bu. Ya, udah. Terima kasih ya atas partisipasi Ananda semua pada hari ini. Semoga kita semua sehat selalu, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kebersihan, kemudian ingat selalu orang tua, banggakan orang tua, dan untuk pemilihan jurusan ini, Ibu minta kalian pikirkan matang-matang, mana yang akan kalian pilih, karena kalian ini dalam waktu dekat kan harus sudah memutuskan nih mau masuk ke jurusan sesuai dengan rekomendasi Ibu atau malah mengikuti kelas percobaan terlebih dahulu. Kalian harus ingat bahwa jurusan ini itu sangat penting bagi kalian untuk melanjutkan ke depannya, karena kan akan berkesinambungan nanti di dari jurusan di kelas 11 nanti akan berkesinambungan. Jadi kalian harus menyambungkan antara jurusan sekarang dengan apa nih kalian ingin jadi apa dan apa yang akan kalian ambil di perguruan tinggi nanti. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekali lagi terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.